Perang tarif US-China berhasil membuat harga emas mencetak rekor tertinggi di 3.300 US dollar per troy ounce-nya. Kalau udah ngomongin harga emas, tentunya langsung kepikiran satu saham ini ya, yaitu saham Antam, salah satu saham tambang emas terbesar di Indonesia. Nah, setelah saya bedah update kondisi fundamental dan valuasinya, kemarin saya memutuskan untuk masuk nih sebelum harga sahamnya naik. Alhasil bersyukur sekarang posisi sedang floating profit sekitar 40%-an. Tapi itu kan kemarin ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah harga sahamnya masih punya potensi buat naik nih sampai multi-bagger ke depannya? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang belum kenal, saya investor saham aliran fundamental sejak tahun 2018 dan udah sering profit 40% plus sepanjang perjalanan investasi saya. Saya suka teknik fundamental ini karena bisa ngasih keleluasan waktu profit nih, tanpa perlu mantengin grafik saham setiap hari. Jadi style ini cocok banget buat saya, atau mungkin juga buat kalian yang sambilan punya kerjaan lain. Di video kali ini, saya mau share hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham Antam, update terbarunya di kuartal 1 tahun 2025. Seperti apa? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, buat mulai analisanya, saya akan gunakan file RDFA ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Kebetulan tanggal 30 April kemarin adalah deadline laporan keuangan dari bursa. Jadi sekarang, udah ada 600-an emiten nih yang udah direkap laporan keuangannya di RDFA ini. Buat teman-teman yang mungkin tertarik juga sama filenya, ada free sampelnya ya, yang bisa kalian cobain. Cek aja langsung di kolom deskripsi. Sekarang kita mau pakai dulu buat analisa saham Antam. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja nih kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu Antam. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya semua data-data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini sudah update yang kuartal 1 tahun 2025, dan untuk update terakhirnya ada dua versi nih. Versi last quarter-nya aja, yaitu kuartal satunya aja, dan ada juga versi yang disetahunkannya. Semua angkanya sudah dalam miliar rupiah, jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung aja kita coba bedah cepet ya, gimana update kondisi fundamental dan valuasinya Antam kuartal 1 tahun 2025. Kita lihat dulu sekilas profil perusahaannya. Kode sahamnya Antam, nama perusahaannya adalah Aneka Tambang Tbk, dan harga sahamnya per video ini dibuat di tanggal 3 Mei ya, tahun 2025, ada di angka Rp2.290 per lembar sahamnya. Buat angka kapitalisasi pasar atau market cap ya, ada di angka Rp55 triliun nih. Nah, angka ini tergolong cukup besar ya, tapi belum bisa dikatakan sebagai blue chip nih. Karena blue chip biasanya punya angka kapitalisasi pasar sampai di atas Rp100 triliun. Jadi buat Antam masuk ke kategori saham second liner aja. Buat sektornya, Antam masuk ke IDX Basic, dan subsektornya masuk ke diversified metal dan mineral. Seperti yang kita tahu ya, Antam ini produk utamanya adalah mereka menjual emas. Jadi tentunya dengan tren kenaikan harga emas saat ini ya, bakal menguntungkan banget nih buat kinerjanya si Antam ini. Buat tahun IPO-nya sejak tahun 1997 ya, jadi udah lama juga nih melantai di bursa kita. Oke, jadi seperti ini ya, buat informasi umum terkait dengan saham Antam, sekarang kita bakal coba evaluasi fundamentalnya, dimulai dari laporan yang pertama, yaitu laba rugi. Di laporan laba rugi yang pertama, kita bisa lihat dari angka penjualan atau sales-nya ya, selama tren 10 tahun terakhir. Nah, buat Antam ini grafiknya bagus banget ya, setiap tahun naik terus kinerjanya. Sempat ada mengalami penurunan di tahun 2020 ya, waktu itu ada pandemi COVID, dan tahun 2023. Tapi bagusnya, setahun setelahnya langsung kinerjanya pulih lagi nih, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk tahun 2024 penjualan Antam itu mencapai Rp69 triliun. Sedangkan untuk kuartal satunya aja di tahun 2025 kemarin, itu Antam sudah menjual sebesar Rp26,1 triliun. Alias kalau disetahunkan atau dikali 4, bisa berpotensi mencapai Rp104 triliun nih, atau mengalami peningkatan sebesar 51,18% dibandingkan dengan kinerja tahun 2024. Nah, ini peningkatannya sangat luar biasa ya, kenceng banget. Apalagi kalau kita coba bandingkan harga emas sekarang ya, antara Januari sampai Maret, dan harga saat ini, bisa jadi nanti kinerja kuartal 2-nya bisa lebih kenceng lagi nih, karena harga jualnya sekarang masih lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 1 kemarin. Di sini kita juga bisa lihat angka CAGR-nya sebesar 31%. Ini artinya, peningkatan
peningkatan kinerja dari tahun 2016 sampai tahun 2025 kalau di rata-rata itu 31% setiap tahunnya. Tentunya ini bisa dibilang kenceng banget ya, apalagi Antam juga bukan perusahaan yang baru berdiri, tapi udah cukup mature juga. Lanjut lagi, sekarang kita lihat ke pecahannya, ada laba kotor, di sini ada tren selama 10 tahun terakhir juga. Nah, untuk angka tahun 2025 yang disetahunkan, itu berpotensi meningkat sebesar 123% nih, dibandingkan dengan kinerja tahun 2024. Jadi memang kita bisa lihat di sini ya, kalau harga jual emas itu punya peran yang sangat penting sekali ke kinerja keuangannya Antam. Lanjut lagi kita lihat turunannya ke laba usaha ya. Di sini laba usahanya naik lebih kencang lagi ya, sebesar 261%, potensinya di akhir tahun 2025. Nah, sini cukup menarik ya, di mana di tahun 2024 laba usahanya cuma 3 triliun, tapi di tahun 2025 baru kuartal 1 nih, udah mencapai 2,7 triliun buat laba usahanya. Jadi hampir bisa dipastikan lah, di tahun 2025 ini laba usahanya bakal all time high. Kita lihat aja kinerja selama 10 tahun terakhirnya. Lanjut lagi, kita lihat ke poin yang paling disukai investor ya, yaitu soal laba bersih. Di sini kita bisa lihat ada peningkatan yang sangat signifikan ya, di tahun 2025 berpotensi untuk mencetak kenaikan sebesar 133% dibandingkan kinerja tahun 2024. Kita lihat lagi angkanya ya, di tahun 2024 Antam mencetak laba bersih sebesar 3,6 triliun. Sedangkan di kuartal satunya aja, Antam sudah mencetak 2,1 triliun nih buat laba bersihnya. Ini sangat mungkin sekali nanti di kuartal 2 bahkan sudah all time high ya, menembus kinerja tahun 2024-nya. Oke, jadi sampai sejauh ini masih bagus banget ya buat Antam kinerja di kuartal satunya. Lanjut sekarang kita lihat angka untuk beban bunga atau keuangannya. Di sini beban keuangan mengalami penurunan ya, sebesar minus 61%, dan ini merupakan hal yang bagus. Karena beban bunga kalau semakin tinggi itu menggerus laba bersih perusahaan. Jadi menurut saya ini bagus banget Antam lagi rajin bayar hutang berbunganya. Oke, kita lanjut lagi ya buat analisanya. Sekarang kita lihat dari tren earnings per share-nya atau laba per lembar saham. Nah, dari grafik laba per saham selama 4 tahun terakhir ya, tahun 2022 sampai tahun 2025, untuk saham komoditas seperti Antam ini, dia punya pola yang naik turun ya, yaitu siklikal. Di sini kita bisa lihat tinggi di kuartal 1, lalu kemudian rendah di kuartal 2 dan kuartal 4-nya. Kemudian lanjut ke tahun 2024, ternyata di sini tingginya di kuartal 2 dan kuartal 4. Nah, sekilas kalau kita lihat pola yang ada ya, kemungkinan berarti tahun 2025 tingginya mungkin di kuartal 1 sama kuartal 3. Tapi meskipun polanya begitu ya, kita masih bisa cukup optimis lah. Untuk kuartal 2-nya juga bakal cukup ciamik. Karena ya itu tadi ya, harga acuan jual emasnya lagi tinggi-tingginya nih sekarang. Nah, oke. Sampai sini kita udah selesai bedah fundamental dari sisi laporan laba bersih ya. Cakep banget buat Antam laporan kuartal 1 laba ruginya. Sekarang kita evaluasi ke laporan yang kedua, ada yang namanya laporan neraca. Nah, kira-kira sehat apa enggak nih laporan neracanya? Nah, buat laporan neraca, yang pertama ada total aset nih. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir dan cukup bagus juga ya. Trennya naik nih seperti anak tangga. Untuk tahun terakhirnya sendiri juga sudah all time high ya, di kuartal satunya dia meningkat sebesar 8,49% dibandingkan tahun 2024. Buat angka CAGR-nya ada di angka 5,4% ya, berarti growth terakhir itu lebih tinggi nih dibandingkan dengan CAGR rata-ratanya. Lanjut sekarang kita lihat untuk pecahannya ya, ada aset lancar. Di sini dia growth 19,16% ya selama setahun terakhir. Dan buat aset tidak lancarnya, di sini juga naik tapi tipis aja nih, 1,26%. Jadi masih oke ya, perusahaannya masih bertumbuh nih setiap tahunnya. Lanjut ke angka liabilitas atau hutang perusahaan ya. Di tahun 2025 ternyata ada peningkatan nih, hutang sebesar 11,01%. Nah, meskipun di tahun 2025 meningkat, ternyata pernah lebih tinggi ya, yaitu di tahun 2018. Jadi seharusnya Antam sih masih punya kapabilitas ya buat menghandle kenaikan hutang ini. Lanjut ke pecahannya untuk hutang jangka pendek, di sini naik 13,51% ya, all time high nih di 11 triliun. Dan untuk hutang jangka panjangnya, di sini naik tipis aja, 1,44%. Dan di sini secara tren juga kita lihat bagus ya, menurun nih untuk hutang jangka panjangnya. Nah, ini kalau soal hutang, sekarang kita lihat dari angka modal perusahaan. Nah, angka modal perusahaan di sini secara tren juga meningkat terus ya. Posisi terakhir juga all time high di 33,6 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 7,09% nih. Sedikit lebih tinggi dibandingkan CAGR-nya yang di kisaran 6,9%. Jadi buat neraca sampai sejauh ini juga masih belum terlalu ada masalah ya. Cuman hutangnya agak meningkat aja di tahun 2025 ini. Lanjut lagi kita lihat pecahannya, sekarang ada total uang kas ya selama 10 tahun terakhir. Posisi sekarang ada di 6,9 triliun rupiah ya, atau naik 45%. Nah, menurut saya untuk angka 6,9 triliun ini tergolong cukup oke lah ya. Nggak terlalu ketinggian dan nggak terlalu kerendahan. Karena kalau terlalu banyak pegang uang kas, sayang, mendingan diputar lagi biar jadi duit. Tapi kalau terlalu sedikit, harus hati-hati, jangan sampai nggak bisa bayar hutang. Jadi cukup oke lah di tengah-tengah ya, selama tren 10 tahun terakhirnya. Lanjut lagi, sekarang kita lihat angka piutang lancar ya, di sini mengalami peningkatan 51%, bagus banget. Karena biasanya angka piutang lancar ini punya korelasi sama pendapatan perusahaan.
Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga angka piutangnya. Lanjut lagi, sekarang kita lihat ke angka persediaan lancarnya ya. Di sini kita bisa lihat mengalami peningkatan sebesar 17% ya, atau masuk all-time high nih di 7 triliun rupiah. Nah, kalau perusahaan pada umumnya ya, punya persediaan banyak-banyak itu bahaya karena memberikan kesan barang yang nggak laku. Tapi buat Antam, karena persediaannya itu adalah emas ya, di mana emas ini punya harga acuan global dan bisa dikatakan komoditas safe haven juga ya. Jadi menurut saya sih nggak jadi masalah ya kalau Antam punya persediaan yang cukup banyak. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita lihat dari angka nilai buku per lembar sahamnya ya. Ini kurang lebih grafiknya sama kayak ekuitas tadi. Secara tren masih meningkat terus dan setahun terakhir naik 7,09%. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang disukain para investor juga nih, yaitu terkait dengan pembagian dividen. Nah, Antam ini tergolong yang rutin bagi dividen ya, setidaknya sejak tahun 2018 nih. Dan untuk tahun 2024 terakhir, total Antam telah membagikan sebesar Rp128 buat dividennya. Tahun 2025 ini masih belum update ya, jadi masih belum ada angka dividennya. Nah, ngomong-ngomong soal dividen, tadi kan kita udah cek ya, laba bersih perusahaan di kuartal 1 tahun 2025. Berpotensi untuk mencetak 2 kali lipat lebih tinggi nih dibandingkan tahun 2024. Maka menurut saya sangat mungkin terjadi nih, untuk angka tahun 2025, dividennya itu mencapai 2 kali lipat dari angka tahun 2024. Anggaplah misalnya dividen tahun 2025 adalah Rp250 ya. Berarti kalau kita bandingkan dengan harga saham sekarang, yaitu di kisaran 2.300-an, otomatis dividen yield-nya nanti itu berpotensi di angka 10% lebih nih. Jadi menarik banget kalau misalnya teman-teman adalah seorang dividen hunter. Nah oke, jadi seperti ini ya buat update laporan neraca Antam di kuartal 1 tahun 2025. Sekarang kita lanjut ke laporan yang ketiga yang penting juga, yaitu laporan arus kas. Kira-kira sehat juga atau enggak? Nah, buat laporan arus kas ada 3 komponen nih. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, ada yang dari aktivitas investasi, dan ada juga dari aktivitas pendanaan. Kita lihat satu-satu ya, dari yang pertama dulu. Nah, untuk yang pertama, ada arus kas dari aktivitas operasi atau CFO ya, Cash Flow from Operation. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, angkanya positif terus ya, dan gede-gede juga. Dan tentunya ini merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena angka CFO yang positif, itu tandanya ada duit lebih banyak masuk nih, dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik bisnis kan pengennya perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Jadi buat angka CFO ini bisa dikatakan kalau Antam masuk kategori ideal ya, positif terus nih. Dan bahkan untuk tahun 2025, angkanya sudah 2 triliun sendiri, padahal ini baru last quarter ya, baru kuartal satunya aja. Lanjut lagi, sekarang kita lihat untuk poin yang kedua, yaitu arus kas dari investasi atau CFI ya, Cash Flow from Investment. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, angkanya dominan negatif, dan ini merupakan hal yang bagus juga. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya ada duit yang keluar nih buat aktivitas investasi. Seperti yang kita tahu, tujuan dari investasi itu kan baik ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Dan untuk tahun 2025 juga angkanya meskipun positif baru dikit aja ya, masih ada 3 kuartal ke depannya. Jadi masih sangat mungkin juga angkanya bakal negatif lagi. Lanjut lagi, arus kas yang ketiga, sekarang kita lihat dari sisi pendanaannya, atau CFF ya, Cash Flow from Financing. Nah, di sini kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya dominan negatif terus ya, dan ini juga merupakan hal yang bagus nih. Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya perusahaan lebih banyak lunasin hutang, atau mungkin bagi dividen. Jadi hampir bisa dikatakan Antam ideal juga ya untuk CFF-nya nih, selama 9 tahun terakhir angkanya negatif terus. Oke, jadi sampai sejauh ini nggak ada masalah sama arus kasnya, hampir tergolong ideal kalau saya lihat di sini. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian rasio keuangannya, kira-kira cakep apa enggak. Nah oke, buat rasio keuangan yang pertama ada yang namanya profitability margin nih. Yang hitam atau yang atas adalah gross profit margin ya, margin laba kotor. Yang tengah adalah margin laba usaha, dan yang paling bawah adalah margin laba bersih atau net profit margin. Kita bisa lihat ya, kinerja dibandingkan dengan tahun 2024 ada perbaikan yang cukup signifikan nih. Dari 9 jadi 14, dari 4 jadi 10, dan dari 5 jadi 8%. Meskipun angkanya masih belum sebaik seperti tahun 2022 ya, tapi udah ada tren pemulihan nih dari sisi profitability margin perusahaan. Jadi ini kabar baik ya buat Antam. Lanjut ke poin selanjutnya, kita lihat dari ROE-nya atau Return on Equity. Secara tren di sini bagus banget ya, apalagi di update yang terakhir, angkanya sudah di 25,3% nih. Sedangkan average-nya itu cuma di kisaran 8-14%-an aja. Nah, angka ROE ini ibarat kalau kita misalnya invest 100 juta ya buat bisnisnya Antam, selama setahun kita baik 25 juta. Nah, itu kan bagus banget ya, perusahaan yang bisa kasih return setinggi itu. Oke, jadi sampai sini buat ROE juga nggak ada masalah. Kita lanjut ke rasio hutang atau debt to equity ratio. Di sini secara tren selama 10 tahun terakhir, angkanya juga terus membaik ya, semakin turun nih, semakin rendah. Posisi terakhir sekarang cuma 0,41 kali aja ya buat rasio DER-nya. Ini artinya kemungkinan perusahaan buat gagal bayar atau bangkrut itu semakin kecil ya, karena cukup jauh nih dari angka 1. Kita lanjut lagi, sekarang masih rasio hutang, ada yang namanya cash ratio ya.
Posisi terakhir di 0,62 bagus. Kalau buat saya pribadi, biasa patokan cash ratio ini di angka 0,3. Ini udah lebih bagus ya, di 0,6. Lanjut di bawahnya juga ada current ratio ya, patokannya di angka 1, sekarang posisi di 1,9, jadi bagus banget. Lalu lanjut di bawahnya masih rasio hutang, ada yang namanya quick ratio ya, di sini juga patokannya 1, posisi sekarang di 1,3, jadi masih aman. Dan untuk rasio hutang yang terakhir, ada yang namanya ICR nih, atau Interest Coverage Ratio. Rasio kemampuan membayar hutang berbunga. Di tahun 2025 melonjak sangat signifikan ya. Tadi kita juga udah lihat, hutang berbunganya kan memang menurun di tahun 2025. Otomatis kemampuan membayar pun juga lebih maksimal. Nah, ternyata memang kalau soal hutang berhutangan, Antam ini tergolong yang cukup bagus ya pengelolaannya. Sangat kecil kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut. Lanjut lagi buat rasio yang terakhir, sekarang kita lihat rasio dividen ya, yaitu dividen yield. Nah, kita bisa lihat di sini ya, tahun 2024 untuk Antam memberikan yield yang lumayan menarik nih, sebesar 8,4%. Buat tahun 2025 belum ada dibaikan, tapi potensinya seperti yang saya sudah katakan tadi ya, bisa mencapai 10% lebih nih, karena dari laba bersihnya aja meningkat 2 kali lipat. Nah, kalau datanya seperti ini, menurut saya sih cocok ya buat teman-teman yang mungkin dividen hunter, kalau ngambil saham Antam buat diincar dividennya. Oke, jadi sampai sejauh ini kita udah lengkap ya analisa kondisi fundamental update kuartal 1 tahun 2025 dari saham Antam. Sejauh ini ciamik banget ya update kuartal 1-nya, laporan labanya naik signifikan, hutangnya rendah, arus kasnya juga cukup ideal. Nah, tentunya yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah soal harga sahamnya ya. Apakah harga saham sekarang tergolong murah, under value, harga wajar, atau udah over value nih? Buat jawab pertanyaan itu, tentu kita perlu lihat namanya rasio valuasi. Nah, di sini juga ada ya rasio valuasi, langsung kita lihat aja gimana rasio valuasinya. Nah, buat rasio valuasi yang pertama, ada yang namanya price to book value ya, atau PBV. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, tertingginya pernah di 2,59, sekarang posisi di 1,63. Nah, buat teman-teman yang belum terlalu familiar, cara baca rasio PBV umumnya kita patokan pada angka 1. Semakin rendah dari angka 1, semakin under value, semakin tinggi dari angka 1, semakin over value atau kemahalan. Di sini saya ada dua strategi ya, strategi membandingkan PBV average 5 tahunannya, dan strategi membandingkan PBV ke angka patokan 1 tadi. Nah, buat kasus Antam, kira-kira lebih cocok mana nih? Bandingin ke angka 1 atau bandingin ke angka average 5 tahunannya? Nah, buat jawabannya, kita tinggal analisa aja trennya. Secara tren, Antam ini memang biasanya dihargai lebih dari 1 ya untuk angka PBV-nya. Bahkan pernah di angka 2. Nah, dengan data seperti ini, menurut saya akan lebih cocok nih Antam kalau kita bandingkan dengan average 5 tahunannya. Langsung aja kita baca ya. Average 5 tahunannya PBV di angka 1,75. Posisi sekarang di 1,63. Itu artinya, 1,75 ini sedang terdiskon sebesar 6,6%. Dan kalau angka 1,63 ini balik ya ke angka 1,75, dia punya potensi gain sebesar 7%. Atau target harga jualnya di Rp2.451 yang tergolong fair value menurut rasio PBV. Nah, oke, jadi kayak gitu ya cara bacanya. Menurut rasio PBV, Antam tergolong fair value di harga saham yang sekarang. Nah, ini bacaan dari rasio valuasi yang pertama ya. Tapi di sini kita tambah satu lagi deh, biar ada pembandingnya. Rasio yang kedua, kita bisa pakai rasio price to earning ratio ya, atau rasio PER. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhirnya, semakin kesini juga semakin turun ya, atau semakin murah nih. Posisi terakhir di angka 6,46 kalinya. Nah, buat rasio PI ratio ini, umumnya kita patokan pada angka 10 nih. Semakin rendah dari angka 10, semakin murah ya, atau under value. Tapi semakin tinggi dari angka 10, berarti semakin over value. Di sini juga sama ya, caranya ada dua metode, kita pakai metode yang pertama ini. Average 5 tahunannya ada di angka 14,27, sekarang di 6,46. Itu artinya sedang terdiskon 54% ya. Atau kalau posisi saat ini balik ya ke angka 14,27, dia punya potensi naik nih sebesar 121%. Jadi ini ada potensi multi-bagger ya, dengan target harga jualnya di Rp5.062 yang tergolong under value. Nah, ini kalau menurut bacaan rasio PI ratio ya, mengatakan kalau harga saham Antam masih under value dan masih jauh juga buat target harga jualnya. Kalau masih belum terlalu yakin juga, kita juga bisa nambah ke rasio valuasi yang lainnya ya. Kayak contohnya di sini ada price to earning growth ratio atau PEG, masih under value juga di 121%. Ada juga valuasi menggunakan price to cash flow ratio ya, di sini PCFR, tapi menurut saya masih kurang cocok karena datanya masih kuartal 1 ya, jadi belum mencerminkan. Atau mungkin bisa juga pakai yang terakhir, ada rasio EPS growth, juga mengatakan harga saham sekarang under value ya, dengan target harga jualnya di 3.600-an, atau punya potensi naik sekitar 58%. Nah, jadi dengan berbagai rasio valuasi ini, kira-kira cocok yang mana buat kita pakai buat Antam?
Menurut saya pribadi, karena sentimen dari harga emas ini masih bagus banget ya. Apalagi sekarang di bulan Mei ya, udah masuk kuartal 2, harga emas juga masih all time high. Menurut saya kita bisa ambil sisi optimis ya, untuk saham Antam masih bisa naik lebih tinggi lagi. Pakai target harga jual yang berapa? Kalau mau lebih konservatif, kita pakai target harga jual yang ini ya, 58%. Tapi buat angka optimisnya, kita bisa pakai angka yang 121% tadi ya, atau multibagger nih dari saham Antam. Dan jangan lupa masih ada potensi dividen ya, yang mungkin di kisaran 10% nih di tahun 2025 ini. Nah oke, tapi tentunya baik lagi ya, ini semua merupakan opini saya pribadi berdasarkan data update kuartal 1 tahun 2025. Jadi di sini saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kalian bisa cobain gratis file sampelnya di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Untuk update kuartal 1 tahun 2025 ini bakal rilis besok ya, tanggal 4 Mei. Bisa masukin kode voucher early bird pas checkout nanti buat dapat potongan harga 10%, cuman sampai hari ini aja ya, tanggal 3 Mei. Dan buat teman-teman yang pesen, nantinya bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus rekap laporan keuangan emitennya. Buat info lebih lengkapnya lagi, cek aja kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang masih mau tanya-tanya juga bisa langsung ke admin aja ya, via DM Instagram di Jonathan Tamrin. Suka video seperti ini? Kemungkinan besar kalian bakal suka juga video lainnya di channel ini. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, biar makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.